Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana biidkhalis surur. Asyhadu an la ilaha illallahun nurus sabur. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi husnil akhlaqil masyhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semuanya, yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Allah telah anugerahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dalam segala kondisi kita harus meyakini bahwa semua yang kita terima adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kondisi itu menyenangkan maupun kondisi yang tidak menyenangkan. Hal yang pasti adalah kita perlu memperkuat kepekaan rasa kita untuk bisa menangkap bahwa semua yang telah kita terima adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sholawat serta salam tadi melimpah pula pada kita semuanya. Selaku khotib pada kesempatan Jumat kali ini, izinkan kami berwasiat kepada jamaah sekalian, wabil khusus pada diri kami pribadi, mari senantiasa kita bina ketaatan kita kepada Allah. Kita terus pelihara ketakwaan kita kepada Allah sebagai satu-satunya bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dalam hidup kita, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Keseluruhan kehidupan kita di dunia sejatinya kita sedang mengumpulkan bekal untuk perjalanan panjang kita di akhirat nanti. Perjalanan yang tanpa batas, la nihayata, tanpa batas akhir. Dan itu ditentukan kehidupan kita saat di dunia ini. Mudah-mudahan semakin banyak bekal ketakwaan kita, Allah berikan rahmatnya di akhirat nanti. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah senantiasa memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang lain, yang dalam bahasa agama kita disebut dengan idkhalus surur. Kita memasukkan rasa kebahagiaan, kegembiraan kepada orang lain. Kegembiraan yang diciptakan untuk saudara kita memberikan suasana batin yang positif untuk melahirkan hal-hal yang positif berikutnya.
Senyum yang mengembang di wajah saudara kita akan berdampak baik bagi perasaannya, sehingga setiap langkah dan sikapnya juga akan terpengaruh besar untuk mengarah pada hal-hal yang positif berikutnya. Alhamdulillah, dengan suasana batin yang baik, perasaan yang baik, lingkungan yang baik, tentu kehidupan akan mengarah kepada pintu kebaikan. Alasannya sederhana. Kegembiraan yang dirasakan akan membuat kita dapat melakukan apa saja dengan ringan. Lebih-lebih orang yang kita berikan kebahagiaan itu, kemudian dia ringan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pantas Allah memberikan ganjar kepada umat Islam yang dapat membagikan kegembiraan idkhalus surur itu dengan ganjaran yang tak terkira, yakni mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang melakukan idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada orang lain, adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min mujibatil maghfirati idkhaluka surura ala akhika." Idkhaluka surura ala akhikal muslimi au isba'i ju'in anhu wa tanfisi qurbati. Sungguh di antara hal yang mewajibkan seseorang mendapatkan maghfirah, inna min mujibatil maghfirah, salah satu perantara Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa kita, yang dengan diampuni dosa itu Allah tidak jadi menjatuhkan sanksi atas kesalahan yang kita kerjakan. Salah satu yang menjadi perantara Allah memberikan ampunan adalah idkhaluka surura ala akhikal muslim. Kamu berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan, meskipun hanya dengan seulas senyum kita. Tabassumka liwajhi akhika shadaqah. Menjadi perantara Allah memberikan maghfirah kepada kita. Maghfirah adalah sebesar-besar rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan anugerah Allah yang paling besar adalah maghfirahnya. Karena dengan maghfirah itu merupakan rahmat Allah, akan kita dimasukkan ke dalam pintu surganya. Kita tidak dijatuhkan sanksi hukum atas perbuatan kesalahan kita. Kita tidak dihukum dengan neraka karena maghfirah Allah kepada kita atas dosa-dosa kita. Au isba'i ju'in, atau kamu memberikan kenyang kepada saudaramu yang kelaparan. Wa tanfisi qurbatihi, atau kau meringankan beban-bebannya. Jamaah rahimakumullah, berbagi kegembiraan ini menjadi amal yang paling dicintai Allah setelah amalan-amalan fardu lainnya. Artinya tingkatannya sangat tinggi, hanya satu level di bawah wajib saja. Saking dianjurkannya menebarkan kegembiraan bagi sama ini, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna ahabbal a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala ba'dal fara'idi idkhalus suri 'alal muslim." Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala setelah amalia fardu adalah kamu memberikan rasa kegembiraan, kebahagiaan kepada saudara muslim lainnya. Menebar kegembiraan kepada sesama, khususnya umat Islam, bukan saja disampaikan Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Hal ini juga secara otomatis selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di awal tadi kami bacakan di awal khutbah. Di surah Al-Baqarah ayat 83 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum antum mu'ridun. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Bertutur katalah yang baik kepada sesama. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Janji Allah kepada Bani Israel ini sekaligus meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam kepada syariat umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimuat dalam Quran yang mengisahkan bagaimana Allah berjanji dari Bani Israel untuk tidak menyembah selain Allah, untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, adalah juga menjadi bagian dari inti ajaran agama kita, ajaran Islam. Bertutur katalah yang baik. Wa qulu linnasi husna. Jemaah rahimakumullah, berlaku ihsan atau husna bahkan diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Rasul perintahkan kita supaya berlaku ihsan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Ya'la Syiddad bin Aus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah kataba ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan, berlaku sebaik-baiknya, idkhalus surur, kepada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh untuk kemaslahatan yang lebih besar, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kamu menyembelih hewan korban, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurhid dzabihatahu. Hendaklah kalian semuanya menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sesembelihannya. Jemaah rahimakumullah, jangankan makhluk yang bernyawa, kepada makhluk-makhluk yang dalam pandangan kita anggap sebagai benda mati, agama kita menganjurkan kita untuk berlaku ihsan. Karena sungguhnya benda-benda yang kita lihat seakan mati di mata Allah adalah benda-benda yang bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk terus mengembangkan sikap-sikap idkhalus surur, berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan, sekalipun dengan senyuman yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan agama kita. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu
صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن. اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر إن شاء الله.